Pemirsa, tim peneliti Universitas Erlangga menemukan 5 kombinasi regimen atau kombinasi obat yang bisa menjadi obat bagi pasien COVID-19. 5 kombinasi obat atau regimen obat yang ditemukan tim peneliti UNER ini berasal dari obat-obat yang sudah beredar di pasaran. Namun obat-obatan ini tidak diperjualbelikan secara bebas. Ketua Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Erlangga, Purwati, menyebut bahwa penemuan 5 kombinasi obat untuk pasien COVID-19 ini merupakan hasil kerjasama antara UNAIR, BNPB, dan Badan Intelijen Negara atau BIN. 5 kombinasi regimen obat tersebut memiliki potensi dan efektivitas cukup bagus terhadap daya bunuh virus. Dosis masing-masing obat dalam kombinasi tersebut adalah 1/5 dan 1/3, lebih kecil dibandingkan dosis tunggalnya, sehingga mengurangi efek toksik dari obat tersebut jika diberikan sebagai obat tunggal. Dalam serangkaian uji coba, kombinasi regimen obat ini telah menunjukkan kemampuan mematikan virus COVID-19. Diharapkan bahwa kombinasi obat ini segera mendapatkan izin produksi dan izin edar guna percepatan penanganan pasien COVID-19. Penelitian ini dari 14 regimen obat yang kita teliti, akhirnya kita mendapatkan 5 kombinasi regimen obat yang mempunyai potensi dan efektivitas yang cukup bagus untuk menghambat virus itu masuk ke dalam sel target dan juga untuk menghambat atau menurunkan perkembangbiakan daripada virus itu di sel. Hal ini kita ikuti mulai bertahap, mulai dari 24 jam, 48 jam, dan 72 jam, maka virus tersebut dari yang jumlahnya ratusan ribu, maka di sini sudah menjadi undetected. Kombinasi obat-obat. Pemirsa, 5 kombinasi obat atau regimen obat yang ditemukan tim peneliti UNER berasal dari obat-obatan yang sudah beredar di pasaran. Dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan Skype Direktur Registrasi Obat Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dr. Rizka Andalusia. Selamat pagi, Dr. Rizka. Selamat pagi, Mbak Vera. Ya, kalau dikatakan oleh tim peneliti dari Universitas Erlangga bahwa kelima obat ini adalah obat-obatan yang beredar di pasaran gitu. Tapi apakah memang ke semua obat ini masing-masingnya sudah terdaftar di BPOM? Baik, terima kasih Mbak Vera. Obat-obatan yang digunakan dalam 5 kombinasi tersebut sebagai bentuk sediaan tunggal, artinya jika obat-obatan tersebut digunakan sendiri-sendiri, memang sudah mempunyai izin edar dari BPOM. Tetapi untuk suatu obat yang sudah mendapatkan izin edar, ketika dia akan digunakan dalam dosis yang berbeda, kemudian digunakan untuk indikasi atau penggunaan yang berbeda, kemudian digunakan dengan kombinasi dengan obat lain yang berbeda pula, itu dapat dikategorikan sebagai obat baru. Sehingga obat-obat tersebut yang 5 kombinasi tadi tentunya harus mendapatkan izin edar dari Badan POM melalui beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah persyaratan uji klinik pada manusia yang dapat membuktikan bahwa obat tersebut dalam kombinasi tersebut, dalam dosis tersebut dapat menunjukkan khasiat dan keamanan yang sesuai yang kita harapkan. Begitu Mbak Vera. Jadi masing-masing dia sudah mempunyai izin edar. Tetapi kombinasi dari obat tersebut, 5 kombinasi tersebut sampai saat ini belum mendapatkan izin edar atau belum terdaftar di Badan POM. Baik, artinya ketika 5 obat ini dikombinasikan, pihak BPOM tidak merekomendasikan jika memang belum teruji betul dan belum terdaftar di BPOM begitu? Begini, kami memberikan izin edar tersebut setelah ada serangkaian uji klinik yang tadi saya sampaikan untuk mendapatkan khasiat dan keamanan. Untuk merekomendasikan, tentunya kami bisa merekomendasikan jika obat tersebut sudah ada uji kliniknya pada manusia dan sudah disampaikan ke Badan POM untuk dilakukan evaluasi. Apakah hasil uji klinik tersebut sudah sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dan sudah menyatakan bahwa obat tersebut mempunyai khasiat keamanan. Jadi rekomendasi kami adalah bisa kami berikan ketika itu sudah dilakukan uji klinik, gitu Mbak Vera.
Baik, lalu kalau dilihat dari segi kandungan masing-masing obat ini, apakah akan menimbulkan gejala ataupun juga efek samping yang merusak organ tubuh jika memang tidak sesuai dengan dosis yang sejauh ini sudah diizinkan oleh BPOM? Baik, ya semua obat itu pasti mempunyai selain dia mempunyai efikasi ya sebagai obat, dia juga mempunyai beberapa efek samping ya. Nah itulah makanya kenapa sebelum suatu obat tersebut diberikan izin edar atau boleh atau layak digunakan pada manusia, dia harus melalui suatu serangkaian pengujian. Nah terkait dengan apakah dia akan toksik atau tidak, kami tidak bisa mengatakan karena belum ada uji klinik pada manusia yang disampaikan kepada kami. Sehingga kami belum bisa mengatakan bahwa ini toksik atau tidak. Meskipun dia sebagai obat tunggal, ya, dia sebagai obat tunggal sudah kita nyatakan bahwa dia aman dan berkhasiat ketika digunakan. Tetapi ketika dia dikombinasikan dengan dosis yang berbeda seperti yang tadi saya katakan bahwa dia harus melalui suatu uji klinik yang memastikan khasiat dan keamanannya tersebut, Mbak. Mungkin ketika dia digunakan sebagai kombinasi, dia akan menimbulkan suatu interaksi obat yang namanya interaksi obat ya. Di mana interaksi obat itu tersebut kemungkinan ya akan menimbulkan suatu reaksi yang tidak diinginkan. Nah, oleh karena itu sekali lagi tadi kami sampaikan kalau sudah ada evidence base atau sudah ada pembuktian berdasarkan uji klinik, kita akan menyatakan bahwa ini sudah aman dan sudah berkhasiat untuk digunakan pada manusia. Begitu Mbak Vera. Baik, ini pihak Universitas Airlangga mengatakan bahwa sudah melakukan uji klinis fase ataupun juga tahap 3 begitu. Nah, cuman kan memang belum didaftarkan di BPOM. Nah, apakah sebaiknya sebelum ini digunakan secara massal karena sudah akan direkomendasikan juga ke beberapa rumah sakit lain maupun juga ke tim gugus tugas, apakah sebaiknya memang ini didaftarkan dulu ke BPOM? Tapi kan saat ini kondisinya sedang darurat, Bu. Diharapkan angka kesembuhan ini cepat dan dikatakan bahwa obat ini bisa dengan waktu 24 jam bisa menyembuhkan pasien COVID-19. Baik, ya kami sangat mendukung semua penelitian pengembangan obat yang digunakan untuk pengobatan COVID ini. Saat ini baik di Indonesia maupun di negara-negara lain itu semua sedang berlomba-lomba mencari pengobatan COVID. Seperti kita ketahui memang sampai saat ini belum ada obat yang di-approve secara resmi untuk sebagai obat COVID, semua dalam kondisi emergency use authorization, ya, artinya penggunaan dalam kondisi emergency. Oke, tadi yang disampaikan bahwa obat-obatan ini sudah melalui uji klinik, sampai saat ini Badan POM belum menerima laporan uji klinik tersebut. Dari audiensi atau dari pembicaraan dengan pihak peneliti UNER yang disampaikan kepada kami, kepada Badan POM dan beberapa kementerian lembaga pada saat itu bersama ada Kementerian Kesehatan, ada juga dari Asosiasi Perhimpunan bahwa obat ini baru selesai dilakukan uji praklinik pada kultur sel dan pada hewan dan akan direncanakan untuk masuk ke dalam uji klinik. Nah, kami kemarin menerima protokol uji klinik tersebut yang akan segera dilakukan. Jika kami menyetujui protokol uji klinik tersebut bisa dilakukan di rumah sakit yang menangani COVID ya saat ini yang menjadi rumah sakit rujukan COVID tersebut. Begitu Mbak. Jadi dari data yang kami terima bahwa dari peneliti UNER itu data-data yang disampaikan adalah uji preklinik. Uji preklinik itu belum pada manusia ya, itu baru uji pada sel dan pada hewan. Begitu. Baik, jika tahapan uji klinisnya sudah selesai dan dikirimkan ke Badan POM, lalu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa direkomendasikan oleh BPOM untuk digunakan secara massal? Ya, kami di Badan POM mempunyai suatu simplifikasi atau flexibility regulasi khusus untuk kondisi COVID ini. Ya, jadi dalam masa pandemi COVID ini dari sejak awal bulan Maret itu kami sudah melakukan percepatan perizinan. Khususnya obat-obat yang digunakan untuk COVID-19 ini. Kami memberikan persetujuan untuk obat generik ya dalam timeline 5 hari kerja. Setelah semua dokumen kami terima, ya kami akan memberikan persetujuan untuk 5 hari kerja. Dalam 5 hari kerja, maksud saya maksimal 5 hari kerja. Dan untuk obat baru, kami memberikan persetujuan maksimal 20 hari kerja. Karena kita harus mengejar seperti tadi ya, kita harus cepat dalam kondisi emergensi, kondisi pandemi ini,
kita tentunya mengerahkan semua sumber daya kita untuk melakukan evaluasi agar obat tersebut dapat segera diterima dan dapat segera digunakan oleh masyarakat. Dalam hal ini oleh dunia medis atau teman-teman di klinisi di rumah sakit untuk mengobati pasien. Begitu, Mbak. Baik, Dr. Rizka, informasi yang kami peroleh bahwa WHO ini menghentikan sementara uji klinis pengobatan pasien COVID-19 dengan obat hidroksikloroquine yang ini dipercaya dapat meningkatkan risiko meninggal dunia lebih tinggi begitu. Nah, WHO saja menghentikan. Lalu bagaimana BPOM melihat hal ini? Apakah juga akan melakukan pengujian kembali kepada jenis obat ini? Baik. Ya, terima kasih. Kami akan menjelaskan dulu masalah hidroksikloroquine ini. Memang WHO pernah menghentikan uji klinik Solidarity Trial, ya. Ada namanya uji klinik Solidarity Trial yang dilakukan oleh WHO yang diikuti oleh banyak negara. Salah satu obat yang digunakan untuk uji klinik tersebut adalah hidroksikloroquine, ya. Untuk hidroksikloroquine itu karena ada beberapa pemberitaan atau penelitian-penelitian yang menyatakan dia dapat meningkatkan toksisitasnya, maka dia dihentikan untuk sementara oleh WHO. Untuk sementara ya, karena WHO akan melakukan namanya interim analysis atau analisis sementara dari data safety monitoring board atau dari suatu data keamanan yang mereka kumpulkan. Tetapi minggu lalu kami sudah mendapatkan berita juga bahwa WHO akan melanjutkan kembali karena telah dinyatakan dapat digunakan dan aman penggunaan hidroksikloroquine tersebut. Nah, perlu kami sampaikan juga di sini bahwa hidroksikloroquine itu disetujui penggunaannya untuk COVID-19 dalam skema Emergency Use Authorization. Apa yang dimaksud dengan Emergency Use Authorization? Adalah persetujuan penggunaan dalam kondisi darurat, ya. Artinya kita sudah mendapatkan data-data uji klinik yang menunjukkan khasiat dari obat tersebut, tetapi uji kliniknya belum selesai, masih harus diperluas, masih harus banyak lagi data-data uji klinik yang didapatkan. Nah, sehingga persetujuannya hanya untuk kondisi darurat. Apa konsekuensi atau apa kondisi yang harus diberikan pada Emergency Use Authorization, yaitu bahwa harus tetap dilakukan uji klinik, pemantauan untuk melihat khasiat dan keamanannya dalam populasi atau dalam jumlah pasien yang lebih luas, dan yang tidak kalah pentingnya dan harus dilakukan adalah pemantauan pharmacovigilance. Pharmacovigilance adalah pemantauan keamanan obat dalam penggunaan di masyarakat yang lebih banyak. Nah, itu yang harus dilakukan, pemantauan pharmacovigilance dengan ketat. Gitu. Baik, pemantauan secara berkala juga, kemudian juga kita harapkan bahwa hasil uji klinis cepat keluar begitu ya. Semoga temuan dari obat ini betul-betul bisa efektif dan juga tidak menimbulkan efek samping yang buruk bagi kesehatan manusia. Terima kasih Direktur Registrasi Obat Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dr. Rizka Andalusia sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.